Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Ulumul Quran yang beranggotakan Ibnu Mirza Effendi atau saya sendiri dengan NIM 2521080 dan serta dengan kedua teman saya Arina Sofwata Kolbina dengan NIM 2521082 dan Siti Aisyah dengan NIM 2521085. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai metode-metode nasikh dan mansukh. Rumusan masalah. Berikut adalah beberapa rumusan masalah mengenai materi nasikh dan mansukh. 1. Apa pengertian nasikh dan mansukh? 2. Pembagian nasikh dan mansukh dalam mushaf. 3. Macam-macam nasikh dan mansukh dalam mushaf. Dan yang terakhir, apa hikmah adanya nasikh dan mansukh? Selanjutnya, tujuan penulisan. Dibuatkannya materi ini bertujuan untuk 1. Mengetahui apa yang dimaksud nasikh dan mansukh. 2. Untuk mengetahui metode-metode nasikh dan mansukh. 3. Untuk mengetahui cara penerapan metode-metode nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hikmah adanya nasikh dan mansukh. Kita masuk ke pembahasan pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh merupakan isim fa'il atau kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku dari fi'il madi atau kata kerja lampau nasaha yang bermakna menghapus. Sedangkan mansukh merupakan isim maf'ul atau kata benda yang dikenai pekerjaan dari fi'il madi yang sama yaitu nasaha yang bermakna dihapus. Sedangkan bentuk masdarnya yakni nas yang bermakna pembatalan. An-nas menurut bahasa Arab mengarah pada dua arti. Yang pertama memiliki arti izzalatun syai'in wa i'damuhu, yaitu menghilangkan dan meniadakannya atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya yang terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fayansahullahu ma yulqi syaitanu summa yuhakimullahu ayatih. Lafaz yansahu dalam ayat di atas bermakna menghilangkan atau meniadakan bisikan-bisikan syaitan dan penyesatannya. Yang kedua memiliki arti naqlu al-syai'il wa tahwiluhu ma'abakaihi fi nafs, menjaga perkara yang disalin tersebut. Makna ini diambil dari penuturan ayat Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Jathiyah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna nastantihu ma kuntum ta'malun, yaitu bermakna memindahkan amal-amal kalian ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya, Ibnu Mirza Effendi. Di dalam pengertian nasikh dan mansukh ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pertama, ulama Al-Zarkashi berpendapat an-nas bisa diartikan ke dalam 4 makna, yaitu bermakna al-izalah, menghilangkan atau menghapuskan, at-tabdil yang artinya mengganti, at-tahwil yang artinya mengubah, dan an-naql yang artinya memindah. Adapun pengertian nas secara umum ialah menghilangkan atau menghapus, sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansukh. Menurut Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Ulumul Quran bahwa nas adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil syara yang lain yang datang kemudian. Sedangkan menurut usuliyun dan fuqaha mendefinisikan an-nas dengan arti raf'u as-syar'i hukman syar'iyan bidalilin syar'iyyin mutarakhim, yaitu pengangkatan atau penghapusan oleh syari Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum syara yang lampau dengan dalil syara yang baru.
Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa terjadinya nas harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, hukum yang mansuh, artinya dihapus, adalah hukum syar'i. Yang kedua, dalil nasih harus datang lebih dulu daripada mansuh. Yang ketiga, khitab yang mansuh atau yang dihapus, hukumnya tidak terikat dengan waktu. Apabila dibatasi waktu, maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai nas. Pembagian nas. Para ulama membagi nas menjadi beberapa bagian, di antaranya 1. Nas Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya, hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil ayat Al-Quran, kemudian dinas dengan dalil ayat Al-Quran pula. Salah satu contohnya adalah ayat iddah, seorang istri yang ditinggal mati oleh suami, yang semula tinggal di rumah suami selama 1 tahun dinas dengan ayat tentang masa iddah 4 bulan 10 hari. Contoh ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Contoh ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'al illal khawli khaira ikhraj fa in farajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Ayat tersebut bacaannya masih utuh, namun hukumnya tidak berlaku lagi dengan adanya hukum iddah dalam Surat Al-Baqarah ayat 234. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Nas Al-Quran dengan Sunnah. Nas jenis ini Syekh Mana' Khalil Al-Qattan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, Nas Al-Quran dengan Sunnah Ahadiyah, hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menaskhkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir dan bersifat qat'i, yang artinya pasti benar, yang mana menunjukkan keyakinan tanpa adanya praduga atau dugaan padanya, tidak diragukan lagi keberadaannya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat zanni, yang artinya relatif benar, maka tidak sah menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang bersifat dugaan atau diduga. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah mutawatirah. Para ulama berpendapat, di mana Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad membolehkannya karena keduanya dianggap wahyu. Dasar argumentasi mereka dalam firman Allah berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya, hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4-5. Sementara Al-Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak nas seperti ini dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, apa saja ayat yang kami naskhan atau kami melupakannya kepada manusia, niscaya kami datangkannya lebih baik atau sebanding dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Dari dalil ini disimpulkan bahwa as-sunnah tidaklah lebih pada Al-Quran, juga tidak sebanding dengannya. Namun secara syar'i memang terjadi nas dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat tersebut dinaskhan oleh sabda Rasulullah SAW dari Umamah. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis hasan menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kebahagiaan tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Tirmidzi. Nas sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah nas sunnah dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinaskan dengan dalil Al-Quran, jumhur ulama membolehkan nas seperti ini. Salah satu contohnya adalah tentang sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah. Kemudian ketetapan ini dinaskan oleh Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhika syadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sesekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Tetapi nas versi ini pun ditolak oleh Imam Syafi'i. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan oleh sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran tentu pula didukung oleh sunnah.
Hal ini karena Al-Quran dan As-Sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Nas sunnah dengan sunnah. Nas ini pada hakikatnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan sunnah yang kemudian dinaskan dengan dalil sunnah pula. Misalnya, larangan ziarah kubur yang kemudian dinaskan menjadi boleh. Dalam bagian ini, nas terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Nas sunnah mutawatir dan sunnah mutawatir. 2. Nas sunnah ahad dan sunnah ahad. 3. Nas sunnah ahad dan sunnah mutawatir. 4. Nas sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. 3 macam nas yang pertama di atas dihukumi boleh. Adapun macam yang keempat, para ulama berpendapat seperti dalam permasalahan nas Al-Quran dengan sunnah ahad, di mana jumhur ulama tidak memperbolehkannya. Baik, untuk selanjutnya rekan saya Arina Sofwata Kolbina yang akan menjelaskan penjelasan seterusnya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Siti Aisyah. Macam-macam nasakh diantaranya adalah yang pertama, nasakh at-tilawah wa al-hukmi ma'an, yaitu penghapusan terdapat pada hukum dan bacaan secara bersamaan. Yang kedua, nasakh al-hukmi wal baqai at-tilawah, yang maksudnya adalah tilawahnya masih tetap ada dan boleh dibaca, tetapi isi hukumnya sudah dihapus dan tidak boleh diamalkan. Yang ketiga, nasakh at-tilawah ma'a baqai al-hukmi, yaitu penghapusan tilawah namun hukumnya tetap berlaku. Selanjutnya adalah cara mengetahui nasikh dan mansukh. Di antaranya adalah yang pertama, dengan keterangan tegas dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, ijma umat, dan yang ketiga adalah mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Selanjutnya adalah hikmah adanya nasakh. Di antaranya yaitu yang pertama, mengukuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Takkan pernah terkait dengan ketentuan yang sesuai logika manusia. Yang kedua, memelihara kemaslahatan hamba dengan syariat yang lebih bermanfaat untuk mereka pada agama dan dunianya sepanjang zaman. Yang ketiga, pengembangan tasyrik menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.